Di balik kabut pegunungan Sumatera Barat, di antara lembah hijau dan rumah gadang yang berdiri megah, pernah lahir sebuah masyarakat yang membuat pemerintah kolonial Belanda kesulitan selama puluhan tahun. Bukan karena mereka memiliki senjata paling modern, bukan pula karena jumlah pasukan mereka sangat besar, tetapi karena orang Minang memiliki sesuatu yang lebih berbahaya bagi penjajah: keberanian, kecerdasan, dan semangat yang sulit ditundukkan. Ketika Belanda mulai memperluas kekuasaan di Nusantara pada abad ke-19, mereka menyadari bahwa Minangkabau bukan wilayah yang mudah dikuasai. Daerah ini berbeda. Masyarakatnya terbiasa hidup mandiri. Mereka memiliki jaringan dagang luas. Mereka gemar merantau. Dan yang paling penting, mereka terbiasa berdebat, berpikir, serta mempertahankan harga diri. Belanda pernah menulis dalam laporan kolonial bahwa orang Minang termasuk kelompok masyarakat yang paling sulit diatur di Sumatera. Sebab orang Minang tidak hanya melawan dengan senjata, mereka melawan dengan pikiran. Ketakutan Belanda terhadap orang Minang mulai benar-benar terasa saat pecahnya Perang Padri pada awal tahun 1800-an. Awalnya perang ini bukan perang melawan Belanda. Ini adalah konflik internal di tanah Minang antara kaum adat dan kaum Padri, kelompok ulama yang ingin memurnikan ajaran Islam setelah pulang dari Mekah. Namun Belanda melihat kesempatan. Mereka masuk dengan alasan membantu salah satu pihak. Strategi lama penjajah, pecah belah. Tetapi yang tidak mereka perkirakan adalah satu hal. Ketika orang Minang merasa tanahnya diambil, mereka bisa bersatu melawan siapapun. Di daerah-daerah pegunungan seperti Bonjol, Agam, dan Tanah Datar, perlawanan mulai membesar. Dan dari sana muncul satu nama yang membuat Belanda cemas bertahun-tahun. Imam Bonjol bukan hanya ulama. Ia adalah pemimpin perang yang cerdas. Ia memahami medan pegunungan Minangkabau dengan sangat baik. Benteng-benteng pertahanan dibangun di daerah tinggi. Jalur-jalur sempit digunakan untuk menjebak pasukan Belanda. Belanda memiliki meriam, tetapi orang Minang memiliki gunung. Pasukan kolonial sering kewalahan. Mereka harus berjalan melewati hutan lebat, jurang curam, dan hujan yang tidak berhenti. Sementara para pejuang Minang bergerak cepat. Mereka menyerang tiba-tiba lalu menghilang ke perbukitan. Taktik gerilya seperti ini membuat Belanda frustrasi. Dalam beberapa laporan kolonial, disebutkan bahwa perang di Minangkabau menghabiskan biaya sangat besar dan melelahkan pasukan. Belanda mulai sadar. Mereka tidak sedang menghadapi rakyat biasa. Mereka menghadapi masyarakat yang memiliki semangat perang tinggi dan keyakinan kuat. Namun ketakutan Belanda terhadap orang Minang bukan hanya karena perang fisik. Ada hal lain yang lebih membuat mereka khawatir. Pendidikan. Orang Minang dikenal cepat belajar. Surau-surau di Minangkabau bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan. Anak-anak muda belajar agama, pidato, logika, hingga cara berdiplomasi. Budaya diskusi hidup di tengah masyarakat. Di lapau-lapau kecil, orang bisa berdebat tentang agama, politik, hingga perdagangan sampai larut malam. Belanda tahu bahwa masyarakat yang terbiasa berpikir kritis jauh lebih berbahaya dibanding masyarakat yang hanya diam. Karena orang yang berpikir tidak mudah diperintah.
Ketika zaman mulai berubah dan pendidikan modern berkembang, semakin banyak tokoh Minang muncul menjadi ancaman intelektual bagi penjajahan. Salah satunya adalah Muhammad Hatta. Lahir di Bukit Tinggi, Hatta dikenal tenang dan sopan, tetapi pikirannya tajam. Saat belajar di Belanda, ia justru menjadi salah satu tokoh pergerakan anti-kolonial paling berpengaruh. Belanda takut pada Hatta bukan karena senjata, tetapi karena ide-idenya. Tulisan dan pidatonya mampu membangunkan kesadaran rakyat Indonesia. Dan yang paling berbahaya bagi penjajah adalah ketika rakyat mulai sadar bahwa mereka berhak merdeka. Selain Hatta, muncul pula nama besar lain dari tanah Minang, Tan Malaka. Belanda bahkan pernah menyebut Tan Malaka sebagai salah satu orang paling berbahaya di Asia Tenggara. Ia berpindah-pindah negara. Ia menulis buku. Ia mengorganisasi gerakan bawah tanah. Dan selama bertahun-tahun, Belanda kesulitan menangkapnya. Mengapa begitu banyak tokoh besar lahir dari Minangkabau? Karena budaya Minang membentuk mental mandiri. Sejak muda, laki-laki Minang diajarkan merantau. Mereka terbiasa menghadapi dunia luar. Mereka belajar bertahan hidup. Mereka belajar berbicara. Mereka belajar memimpin. Dan semua itu membuat Belanda sulit mengontrol mereka. Pemerintah kolonial sebenarnya mencoba berbagai cara untuk melemahkan masyarakat Minang. Mereka membangun sistem administrasi. Mereka mengawasi sekolah. Mereka mencoba memengaruhi para penghulu adat. Tetapi ide-ide perlawanan terus tumbuh. Belanda juga khawatir terhadap jaringan perantau Minang. Orang Minang ada di banyak kota. Mereka berdagang, membuka usaha, dan membangun hubungan luas. Informasi bergerak cepat lewat jaringan ini. Semangat perlawanan pun menyebar. Hari ini seseorang berbicara di Padang. Besok ide itu sudah sampai ke Pekanbaru, Medan, Batavia, bahkan Singapura. Kolonial sadar bahwa jaringan seperti ini sulit diputus. Namun ada satu hal yang paling membuat Belanda takut terhadap orang Minang. Harga diri. Dalam budaya Minang, martabat sangat penting. Pepatah mengatakan, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Artinya lebih baik mati terhormat daripada hidup hina. Semangat inilah yang membuat banyak pejuang Minang tidak mudah menyerah. Bahkan ketika senjata kurang. Bahkan ketika makanan habis. Bahkan ketika benteng mulai jatuh. Mereka tetap melawan. Perang Padri akhirnya berakhir. Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan. Tetapi Belanda tidak pernah benar-benar berhasil mematahkan semangat masyarakat Minang. Karena setelah perang selesai, lahir generasi baru. Mereka melanjutkan perlawanan dengan cara berbeda. Bukan lagi lewat pedang, tetapi lewat pendidikan dan pemikiran. Dari Minangkabau lahir banyak tokoh besar Indonesia. Agus Salim yang dikenal cerdas dalam diplomasi. Buya Hamka yang tulisan-tulisannya memengaruhi jutaan orang. Rohana Kudus pelopor pendidikan perempuan. Semua menunjukkan satu hal, bahwa tanah Minang melahirkan manusia-manusia yang sulit dibungkam. Dan itu adalah mimpi buruk bagi penjajah.